Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat religi yang dirahmati Allah, ada teori yang menyatakan, yang menyamakan antara lilin dan matahari. Kita lihat lilin yang menyala ini. Lilin yang menyala ini bisa menyala karena oksigen. Mari kita lihat selanjutnya. Jika lilin ini kami tutup dengan gelas, apa yang terjadi? Perlahan-lahan lilin itu akan redup dan akhirnya akan mati. Tapi lain halnya dengan matahari. Seperti dijelaskan dalam surah An-Naba ayat 13. Waja'alna sirajaw wahaja. Allah menciptakan pelita yang terang benderang. Yang dimaksudkan terang benderang ini adalah matahari. Matahari bisa menyala, bisa hidup tanpa adanya oksigen. Matahari itu berada di ruang hampa, jauh dari bumi. Bisa kita bayangkan jika matahari tersebut ditutup oleh Allah. Jarak antara matahari ke bumi atau bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Andaikan jika Allah menciptakan kecepatan cahaya matahari yang sampai di bumi, yang notabene cahaya matahari tersebut dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Misalnya kecepatannya hanya kecepatan suara saja, 1238 km. Maka cahaya matahari tersebut akan sampai ke bumi sekitar 14 tahun, bahkan sampai 15 tahun lamanya. Bagaimana mungkin manusia, tumbuhan, bahkan makhluk hidup yang lainnya bisa hidup? Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, makhluk-makhluk hidup yang lainnya pasti akan mati dengan waktu 15 tahun tersebut. Maha Rahman dan Rahimnya Allah menciptakan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Dalam 8 menit kemudian, matahari menyala dan bisa dirasakan di bumi. Sahabat religi yang dirahmati Allah, dalam lanjutan surah An-Naba ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Jika kita menggarisbawahi kata turunkan, berarti posisi di atas. Kita ketahui bahwa awan tersebut posisinya atau jaraknya 1.200 meter di atas permukaan bumi. Jika benda dilepaskan atau dijatuhkan, dalam ilmu fisika disebutnya gerak jatuh bebas, dijatuhkan sampai ke bumi, itu kecepatannya mencapai 558 km per jam. Nah, bisa kita bayangkan setiap kali hujan, pasti kerusakan apa yang terjadi di bumi? Pasti rumah akan hancur, mobil akan hancur, semuanya akan hancur, pasti banyak korban jiwa. Namun, Maha Rahman dan Rahimnya Allah menciptakan gaya gesek udara, sehingga kecepatan yang 558 km per jam menjadi 8 sampai 10 km per jam. Sangat lambat. Sehingga hujan itu bukan menjadi malapetaka, tapi menjadi rahmat. Di lanjutan ayat ke-15 dalam surah An-Naba, linukhrija bihi habba wa nabata. Supaya kami turunkan air tersebut dapat menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Sekitar 800 sampai 1000 ayat tentang sains dan teknologi yang dibahas dalam Al-Quran. Ada 200 ayat tentang hukum, tapi yang berkembang
yang menjadi buku-buku di perpustakaan, yang menjadi makalah, bahkan yang menjadi jurnal yang dibahas banyaknya tentang hukum. Sains dan teknologi masih kurang. Tetapi baiknya kita mengimbangkan itu, menjadikan sains teknologi yang dibahas dalam Al-Quran yang 1000 ayat tadi untuk mempertebal iman kita kepada Allah. Dan Allah sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Demikian hikmah yang bisa kita ambil dalam surah An-Naba ayat 13, 14, dan 15. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.